hadiah buat teman-teman yang giveaway-nya itu bisa hadir di kelas Katika offline yang diadain sama Seruan di Seseruan workshop tanggal 9 Juli. Aku mau kasih giveaway itu untuk 2 orang untuk ikut kelas penulisannya Katika. Langsung ketemu loh sama Katika secara offline di Jakarta, daerah Fatmawati. Makanya kenapa aku cuma bisa nanyanya sama yang di daerah Jabodetabek. Wah, guys, banget. Ya, aku mau ngasih, pokoknya yang daerah Jabodetabek, siap-siap ikutan GA-nya. Caranya gimana? Kalau udah tahu, kita pasti punya 4 sponsor ini kan. Nah, sebutin tagline-nya. Tagline-nya, aku akan menyebutkan tagline-nya 3 kali sepanjang webinar ini. Jadi, harap dicatat di notes, karena aku butuh kalian menyebutkan tagline dari sponsor webinar menulis gratis dari Katika Widya. Gitu. Jadi bakalan dapat apa? Dapat live langsung. Pokoknya ketemu sama Katika, langsung ketemu sama Katika. Ayo geng-geng Jabodetabek. Siap-siap. Pokoknya semua Jabodetabek pokoknya ada masih daerah Jakarta, daerah Bogor, daerah Depok, daerah Bekasi, Tangerang, silahkan ikutan ya. Oke, ini semuanya udah join. Bismillah, aku suka ngehoki kalau ikut. Bisa ya. Semoga bisa. Aku akan milih 2 orang pokoknya buat ikut kelasnya Katika langsung. Gratis pokoknya. Nanti tanya dapat sertifikat nggak? Dapat juga gitu. Oke. Untuk e-sertifikat yang webinar kali ini tetap dapat juga buat teman-teman, tapi syaratnya masih sama ya. Harus yang sudah mengisi link absen. Link absennya itu nanti akan dibagikan di akhir sesi webinar. Di screenshot, jangan lupa yang belum join grup WhatsApp, segera join. Itu nanti bakalan info-info semuanya di grup itu akan di-share duluan sebelum Katika akan share secara umum maupun di channel broadcast-nya yang di IG gitu. Eventnya bakal diposting di story atau feed Katika enggak gitu. Oh, udah di-share di Instagramnya Katika. Kak, boleh minta link grup WA-nya? Boleh, coba Kak Nadira, silahkan di-share ya untuk nanti link grup WA-nya, nanti sama Kak Nadira koordinasinya, oke? Oke, sebelum kita mulai, sekali lagi pokoknya, ini ya, ingat-ingat, webinar menulis gratis bersama Katika Widya ini pokoknya berlangsung lancar, meriah, sampai 6 bulan berjalan ini berkat dari Saung Writer, layanan super SEO jadi favorit, Seruan Kreatif, build a creative space to make your event and brand more authentic, Knot by Night, crocheting your imagination, Detak Pustaka, menjadikan bukumu lebih baik. Dicatat. Nggak ingat? Tenang, akan diulang lagi 2 kali nanti ya. Untuk sponsor-sponsor ini, terima kasih semuanya yang sudah mendukung 6 bulan webinar menulis gratis bersama Katika Widya. Jadi, makasih juga untuk teman-teman yang sudah dari bulan Januari sampai bulan Juni ini mengikuti terus kelasnya Katika. Semoga semua ilmunya sampai ya, dan sampailah kita di kelas terakhir penulisan fiksi hari ini. Jadi siap-siap kita sapa Katika, karena Katika akan menyampaikan materinya panjang lebar banget deh, lengkap hari ini, yang sesuai dengan permintaan kalian. Selamat malam Katika. Selamat malam semuanya. Hai. Yeay, ketemu lagi. Selamat malam. Udah kelihatan share Sudah screen-nya? Katika, Aman, sudah teman-teman? aman, Oke, aman. siap. Selamat malam semuanya. Langsung dimulai aja ya, Kak, supaya tidak supaya tidak kelamaan. Betul. Langsung aja Katika, silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar menulis gratis Tika Widya hari ini gitu. Hari ini yang akan kita bahas adalah POV atau sudut pandang, dialog, dan narasi penulisan fiksi. Ini emang agak panjang ya materinya hari ini, jadi nggak seperti biasanya gitu. Jadi mohon teman-teman kalau ada yang punya kopi, ada yang punya makanan, ya nggak apa-apa disiapin aja supaya bisa menikmati materi ini dengan lebih baik gitu ya. Jangan lupa webinar menulis gratis Tika Widya itu didukung oleh Saung Writer, Seruan Kreatif, Detak Pustaka, dan Not by Nat.
Tuh, kalau misalnya nanti kalian mau nge-share story atau pengalaman kalian ketika mengikuti webinar ini, jangan lupa di-mention juga sponsornya ya, karena sponsor ini yang bikin kita bisa gitu gratis menikmati semua webinar ini. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertama materi hari ini, yaitu POV gitu ya. Ini nanti di dalam PDF materinya itu udah ada link menuju ke artikel lengkap yang bahas soal POV ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa buka-buka juga di website kalau misalnya lupa mencatat. Nah, ada 4 sudut pandang utama gitu. Ada 4 sudut pandang yang bisa kita terapkan dalam karya fiksi gitu. Ini saya bakalan bahas satu persatu dulu gitu. Sudut pandang itu apa sih? Sudut pandang itu adalah perspektif yang digunakan dalam cerita gitu ya, teman-teman. Bentar. Kak Malika tolong yang di waiting room di admit. Oke, udah Kak. Oke. Nah, sudut pandang ini biasanya yang paling sering ada 4 sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam karya fiksi. Kita bahas dulu mulai dari sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini apa sih Kak? Gitu. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang dalam cerita yang mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, didengar, dilihat, dirasakan, dan dilakukan oleh protagonis gitu. Nah, POV 1 ini menggunakan kata ganti aku atau kami dan biasanya dari sudut pandang yang terbatas dari si protagonisnya sendiri atau tokoh utamanya gitu ya. Genre umum yang menggunakan POV 1 ini sebenarnya hampir semua bisa menggunakan ya, cuman yang paling sering menggunakan POV 1 itu adalah genre teen, young adult, romance, memoir, sama science fiction. Tapi diingat lagi ini nggak membatasi ya, seharusnya nggak membatasi karena semua genre juga bisa menggunakan sudut pandang orang pertama gitu. Kelebihannya apa sih? Nah, kalau kita sebagai penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama, kelebihannya itu yang pertama adalah kita jadi gampang menyentuh emosi pembaca gitu. Terus yang selanjutnya, sudut pandang orang pertama ini juga membuat pembaca lebih terlibat dengan protagonis. Kenapa dia lebih terlibat? Itu karena langsung kerasa gitu ya, karena kita nyeritainnya itu kayak nyeritain ke teman gitu loh. Jadi kayak aku ini bla bla bla, aku ini kemarin habis ketemu si itu dan akhirnya ada begini. Nah, itu kan akhirnya kayak berbicara sama temen ya. Makanya dia itu sudut pandang orang pertama ini bikin pembaca lebih terlibat. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya sudut pandang orang pertama adalah pengembangan adegan itu jadi sangat terbatas karena kita hanya mengikuti mata si tokoh utama ya teman-teman ya. Jadi si tokoh utama ini nggak bisa ada di semua tempat, otomatis informasi yang didapatkan pembaca dan informasi yang akhirnya kita gali dalam sepanjang cerita itu cuman informasi yang dilihat sama si tokoh utama dan ini kadang tuh memberi batasan. Kadang kalau kita nggak pinter-pinter meramu atau merencanakan plotnya itu sampai tengah-tengah tuh kita udah bingung gitu. Ini harus masuk adegan apa lagi ya gitu karena ya itu terbatas pada eksplorasi si tokoh utama ini pergi kemana aja kayak gitu. Bentar ini ada garisnya ya. Aku stop share dulu. Bentar. Nah, uh, contoh sudut pandang orang pertama nih kayak gimana? Ini ada salah satu karya saya yang belum dipublish. Tapi udah jadi, mungkin saya bacakan biar lebih jelas ya. Nih, malam itu terasa menggigit dengan taring segarang macan. Pada dingin inilah aku lahir ke dunia. Nyata seperti garis nasib yang tertoreh pada telapak tangan setiap manusia. Udara diam melayaknya air pada telaga. Aku kelaparan dalam tenang. Sudah sehari atau dua dan tiga aku tanpa makanan. Nah, di sini bisa diperhatikan kalau kata ganti yang saya pakai dalam cerita legenda anak Sima ini adalah aku. Oleh karena itu ini disebut sudut pandang orang pertama.
Nah, tantangan waktu menulis ini ya sama seperti kekurangan yang saya tadi bahas gitu ya. Karena sepanjang cerita tuh aku harus ngomong apa yang aku lakukan gitu, apa yang si aku lakukan, maka ya terbatas eksplorasinya di satu orang itu aja. Kalau kalau si protagonis ini nggak ada dalam ruangan ya nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa dituliskan gitu akhirnya karena kita udah memilih sudut pandang orang pertama. Lanjut, yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Nah, sudut pandang orang kedua ini menggunakan gaya kamu sebagai variasi cara memandang tokoh aku dan dia. Ini maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya POV 2 ini menggunakan kata ganti kamu atau Anda. Jadi, kalau kita pakai POV 2, kita menempatkan pembaca sebagai protagonisnya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini soalnya jarang banget gitu ada di dalam karya fiksi gitu ya. Jadi genre yang biasanya pakai ini itu adalah non fiksi sebenarnya, tapi ada juga literary fiction yang pakai ini. Terus ada karya-karya eksperimental yang pakai ini, tapi dia umumnya jarang banget ditemukan dalam karya fiksi gitu. Kelebihannya apa sih dari menggunakan sudut pandang orang kedua, dari menuliskan langsung kamu gini 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 gitu, apa kelebihannya? Yang pertama itu melibatkan pembaca secara imersif gitu ya. Jadi dia bikin pembaca merasa menjadi tokoh utamanya gitu. Nah, kalau sudut pandang yang lainnya nggak bisa melakukan ini gitu. Kalau sudut pandang orang pertama kan istilahnya kayak pembaca tuh temennya si tokoh utama kan dan lagi diceritain kan. Kalau yang ini enggak. Jadi ketika kita pakai POV 2 itu si pembaca akan merasa bahwa dialah tokoh utamanya dan dialah yang akan mengambil pilihan-pilihan atau respon ketika ada peristiwa terjadi dalam cerita. Jadi itu juga memuat kekurangannya gitu ya. Kekurangannya itu cukup menantang karena kita jadi sulit gitu ya. Sulitnya apa? Sulit meyakinkan pembaca bahwa dia adalah tokoh utama di dalam cerita. Apalagi kalau ceritanya itu udah menuntut si si tokoh ini merespon peristiwa. Itu kan kadang ada pembaca yang oh kalau aku yang ada di dalam cerita itu aku nggak bakalan ngelakuin ini nih gitu. Nah itu akhirnya menjadi tantangan gitu ketika menggunakan sudut pandang orang kedua. Nah tapi nih ya tetap aja ada orang yang ada penulis-penulis yang bereksperimen dengan sudut pandang orang kedua ini. Salah satunya adalah N.K. Jemisin. Itu dalam The Fifth Season dia itu menulis seluruh buku dengan menggunakan sudut pandang orang kedua ini. Ini adalah paragraf pembukaan dari novelnya. Ini aku translate sendiri sih novelnya ya. Jadi paragrafnya seperti ini. Kamu adalah dia, dia adalah kamu. Kamu Esun, ingat. Kamu adalah perempuan yang anak laki-lakinya telah tiada itu. Nah, dari sini udah jelas bahwa kata gantinya adalah kamu. Si N.K. James ini berusaha meyakinkan pembaca kalau pembaca ini adalah perempuan yang anak laki-lakinya itu barusan mati gitu. Sulit kan? Iya, sulit pasti. Nah, itulah tantangannya ketika kita menggunakan POV 2 dalam cerita. Lah, terus selanjutnya kita ketemu sama sudut pandang orang ketiga. Nah, ini aku yakin pasti teman-teman penulis semuanya udah sangat menguasai sudut pandang orang ketiga ini ya. Sudut pandang orang ketiga dibagi jadi dua, itu ada yang limited atau terbatas, ada yang omniscient atau maha tahu gitu ya. Ini ada dua. Saya jelaskan dulu yang pertama yaitu yang sudut pandang orang ketiga limited. Sudut pandang ini adalah sudut pandang di mana narator hanya dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pemahaman yang didapatkan satu tokoh aja gitu. Kata gantinya sama mungkin ya dua jenis sudut pandang orang ketiga ini pakai kata ganti dia dan mereka, tapi kalau yang limited ini masih terbatas pada satu orang aja, jadi tidak bisa mengungkapkan semuanya sekaligus gitu, tapi bisa mengungkapkan ini pikiran, perasaan, pemahaman, dan informasi yang dipunyai oleh salah satu tokoh. Kelebihan sudut pandang jenis ini tuh dia memberikan ruangan yang lebih luas untuk mengenalkan tokoh. Jadi beda dari POV 1 yang terbatas pada perspektifnya si protagonis ya. Kalau
POV 3 ini dia pakai perspektifnya narator. Narator dalam artian tuh kita sendiri sebagai penulis, kadang kita sendiri sebagai penulis, kadang juga ada tokoh lain yang mungkin berfungsi sebagai narator ya, misalnya kayak Great Gatsby gitu. Cuman rata-rata itu ya, narator itu adalah kita sendiri sebagai seorang penulis gitu. Dan dia memberikan ruang yang lebih luas karena akhirnya perspektif pembaca ini ikut perspektif si narator, bukan si tokoh utamanya aja gitu. Nah, rata-rata gitu, POV 3 ini bikin pembaca lebih mudah gitu ya menggali rasa penasaran pembaca gitu. Karena ya kita bisa dong milih-milih kapan kita ungkapin pikirannya si tokoh atau kapan kita nggak mau ungkapin gitu. Itu jadinya rasa penasaran ini bisa terus dinurture gitu sepanjang cerita gitu. Genre umum ini hampir semua karya fiksi bisa menggunakan POV 3 limited ini, tapi ada banyak thriller, horror, science fiction yang pakai ini. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga omniscient maha tahu gitu ya. Jadi narator dalam POV jenis ini benar-benar mengetahui segalanya termasuk perspektif atau pemikiran semua tokoh di dalam cerita gitu. Jadi meskipun kata gantinya sama dengan yang sebelumnya, POV 3 maha tahu ini tuh dia nggak punya batasan gitu ya. Dia bisa ngasih informasi baru lewat narasi. Dia bisa ngasih informasi yang bahkan cuman kita aja yang tahu, tokoh utamanya nggak tahu gitu. Nah, jadi mungkin tantangannya adalah kalau kita menggunakan POV 3 semuanya itu bergantung pada kekuatan narasi kita, bergantung pada kekuatan cerita kita juga gitu ya. Jadi kita yang menentukan segalanya, kita yang pilih kapan si pembaca ini tahu soal hal ini gitu, soal sesuatu gitu, kapan si pembaca nggak tahu gitu, kapan si tokoh akhirnya tahu tentang rahasia ini gitu. Nah, itu sih yang akhirnya bikin dinamika di POV 3 ini lebih kuat gitu ya, karena kadang tuh yang paling sering diterapkan penulis dengan POV 3 maha tahu adalah ngasih informasi ke pembaca, ngasih sebuah rahasia ke pembaca, tapi nggak ngasih tahu karakter utamanya. Nah, si pembaca kan jadi semakin penasaran, ih kapan nih si dia tahu, kapan nih si A tuh tahu kalau istrinya nih selingkuh kayak gitu. Jadi itu kan membangun rasa penasaran dan bikin bikin jalan ceritanya tuh lebih gemes gitulah di mata pembaca. Nah, contohnya seperti apa sih bedanya POV 3 limited sama omniscient? Ini ada contohnya ya, biar lebih jelas gitu ya. Jadi yang pertama itu dia pikir kesaksian orang itu akan membawa sidang ke tahap yang baru. Dia yakin hakim akan mengabulkan tuntutannya. Nah, kalau limited itu terbatas di satu tokoh aja gitu ya. Jadi yang dituliskan atau yang kita tuliskan sebagai Tapi penulis, ya Kak, apa? Kak, maaf Kak, itu suaranya putus-putus. Oh, bentar. Aku matiin videoku Putus-putus ya. lagi. Ya, Aku matiin oke. videoku ya, supaya lebih stabil. Oke. Udah? Halo? Dah, Teman-teman? dah, Oke. oke. Thank you. Jadi ini biar jelas ada contohnya POV 3 limited sama omniscient tuh bedanya di mana gitu ya. Nah, yang pertama saya bacakan dulu. Dia pikir kesaksian orang itu akan membawa sidang ke tahap yang baru. Dia yakin hakim akan mengabulkan tuntutannya. Nah, ini adalah contoh yang limited gitu. Jadi eksplorasi kita atau tulisan narasi kita itu adalah fokus ke si dia aja, si satu orang ini aja. Sementara kalau POV 3 maha tahu atau omniscient gitu ya, ini contohnya. Dia pikir kesaksian orang itu akan membawa sidang ke tahap yang baru. Sayangnya, hakim tidak beranggapan sama. Si hakim malah diam-diam ingin menghentikan persidangan sekarang juga gitu. Nah, ini kalau omniscient kita juga bisa gitu ngomongin apa yang ada di pikirannya si hakim, bukan cuma di pikirannya dia. Itu sih bedanya teman-teman. Mungkin memperjelas antara limited dan omniscient ini bedanya di mana. Oke, sampai sini ini adalah pembahasan tentang POV ya. Kita lanjut lagi. Sorry. Kita lanjut lagi ke selanjutnya yaitu dialog. Nah,
Mungkin sedikit pengertian tentang menulis dialog ya. Menulis dialog itu adalah menulis percakapan antara dua orang atau lebih, bisa dua, bisa lebih gitu ya. Namun sebagian orang gitu, sebagian penulis juga gitu, itu menganggap bicara kepada diri sendiri itu adalah salah satu jenis dialog yang disebut dengan istilah monolog. Jadi ada momen-momen di mana ini kan si tokoh biasanya di fase-fase kontemplatif sebelum epiphany gitu ya, itu mereka bakalan si tokoh utama kita bakalan banyak berkontemplasi, banyak melakukan refleksi dan akhirnya bicara dengan diri sendiri. Itu kita sebut dengan istilah monolog. Ini ada yang bilang bahwa monolog adalah bentuk dialog, ada yang bilang bukan, beda gitu. Tapi ya intinya cara nulisnya sih sama aja gitu. Nah, ini mungkin sekedar kilasan tentang aturan penulisan dialog karena banyak pemula yang masih sering banget tanya gimana caranya nulis dialog, jadi aku review singkat aja dalam materi kali ini. Itu yang pertama, jadi mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaraannya berganti. Jadi kalau kalau yang ngomong itu ganti gitu, itu kasih paragraf baru aja meskipun ngomongnya tuh cuman hey gitu. Itu kasih paragraf baru. Kalau ganti-ganti kasih paragraf baru, tujuannya supaya pembaca itu jelas gitu. Siapa sih yang lagi bicara gitu. Itu ganti paragraf akan memperjelas. Nah, yang kedua, huruf pertama menempel tanda spasi dengan kutip buka dan tanda baca, atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup. Jadi intinya itu ada tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup gitu dalam conversation yang ditulis di sebuah karya prosa. Terus selanjutnya huruf kapital juga harus digunakan di awal dialog gitu. Tapi jika kalimat dijeda, maka kalimat petik berikutnya dianggap pelanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini nanti mungkin aturan karena PDF materinya nanti juga akan aku kasih, mungkin akan lebih jelas kalau dibaca sendiri dan diterapkan sendiri, tapi aku review singkat aja ya. Nah, selanjutnya itu ada tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat itu diletakkannya di dalam tanda petik ya teman-teman, bukan di luarnya. Yang selanjutnya, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Jadi misalnya ada narasi atau ada dialog teks setelah tanda petik, maka itu kalimat di dalam tanda petik diakhiri dengan koma. Terus yang ketujuh, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Di sini ada tanda contohnya juga. Terus yang kedelapan, tanda titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Jadi kalau nggak ada keterangan narasi, nggak ada dialog teksnya, bisa dikasih tanda titik. Atau kadang ya tanda seru atau tanda tanya kayak gitu. Ini aturan penulisannya udah aku rangkum. Jadi nanti di PDF materi kalian bisa lihat sendiri gitu. Waktu misalnya menulis terus bingung tanda komanya di mana, mungkin bisa langsung buka PDF-nya. Nah, lanjut. Ini lebih ke cara menulis dialog yang ideal gitu. Caranya gimana? Nah, yang pertama, pastikan kita menggunakan suara tokoh gitu. Dialog yang baik itu harusnya ditulis dengan menggunakan suara tokoh. Dalam artian, dialog ini tuh juga menunjukkan perilaku dan tone khas setiap tokoh sehingga pembaca bisa semakin memahami si tokoh. Contohnya apa gitu? Contohnya kayak yang ada di sini ya, saya bacain. Aku nggak peduli sama pendapat mereka. Mereka selalu meremehkan kemampuanku, ujar Sarah dengan kesal. Suaranya terdengar tinggi dan penuh emosi. Nah, ini selain menyampaikan kalimatnya gitu, pembaca itu juga bisa menangkap sifat impulsif dan rasa nggak sabar dari tokoh Sarah. Gitu. Karena emang ditulis dengan dengan mempertimbangkan tone dan mempertimbangkan perilaku dari si tokoh. Lanjut. Nah, sebuah dialog itu harusnya dialog yang baik harusnya mendorong alur cerita. Jadi, dialog ini harus mendorong alur cerita dan bikin cerita itu jadi lebih hidup gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak ini. Kapan kita akan bertemu lagi? Tanya Ana sambil menatap
tajam ke arah Adam. Pertanyaannya memunculkan kegugupan dalam suasana, membuat Adam terlihat ragu-ragu. Interaksi ini menggiring cerita ke arah konflik percintaan yang kompleks antara si Anna dan si Adam gitu ya. Jadi dialog ini harus kita pastikan bahwa setiap dialog dalam tulisan kita itu beneran mendorong alur cerita. Kalau misalnya itu nggak mendorong alur cerita, ya hapus aja gitu atau diganti narasi aja. Contoh paling gampang tentang dialog yang nggak mendorong alur cerita itu biasanya kalau kita basa-basi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ketemu orang kan kita basa-basi dulu gitu. Halo gitu, kabar kamu gimana gitu. Nah kadang kan nanya kabar nih nggak mendorong alur cerita ya, dan tidak diperlukan juga gitu dalam tulisan, itu dihapus aja, langsung aja ke poinnya seperti apa. Selanjutnya, dialog yang baik itu harusnya ada variasi gitu. Dalam artian, dialog untuk setiap tokoh yang terlibat itu harusnya unik dan berbeda. Ini tentu saja penting karena dialog harus mengungkapkan karakteristik tokoh yang berbicara, sekaligus hubungan si tokoh dengan orang-orang lain yang dia ajak bicara dalam cerita itu gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Dari semua benda berharga di dunia ini, kamu adalah yang paling berarti bagiku, kata Alex dengan penuh cinta saat memandang Lisa. Ini ketika dia memandang Lisa, dia ngomong kayak gitu. Tapi ketika berbicara dengan teman-temannya, Alex tuh menggunakan bahasa yang lebih santai dan cenderung humoris gitu. Nah, ini menunjukkan variasi dalam cara dia berbicara dengan orang-orang yang berbeda. Sama seperti kita ya, kalau kita ketemu teman pasti kita ngomongnya bisa ngomong macam-macam gitu, bisa ngomong bahasa kasual macam-macam, bisa ngomong umpatan dari A sampai Z mungkin ya. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang dicintai jadi jaim dong. Nah itu juga sama seperti dalam dialog yang kita tuliskan gitu. Si tokoh kita biasanya akan merespon orang-orang yang berbeda dengan cara yang berbeda juga. Itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah, lanjut, sebuah dialog yang baik itu harus bisa menyampaikan informasi. Selain mengungkapkan karakteristik si tokoh, dialog harusnya bisa mengungkapkan informasi. Namun, writers harus memperhatikan bahwa informasi ini harus sampai ke pembaca dengan cara yang natural gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan sampai yang terlalu telling gitu dalam dialog gitu ya. Terus jangan yang kayak menyampaikan segala-galanya lewat dialog gitu. Itu di mix saja antara dialog sama narasi. Di contohnya, aku mendengar bahwa dia akan pindah keluar kota minggu depan, bisik Lily kepada Mark saat mereka duduk di sudut ruangan gitu. Nah, dalam dialog tersebut, Lily mengungkapkan informasi penting kepada Mark secara rahasia gitu. Nah, ini memberikan petunjuk yang relevan untuk perkembangan alur cerita. Jadi pastikan setiap dialog tuh memang ada informasi yang mendorong alur cerita tadi. Oke, lanjut. Nah, dialog yang mengandung konflik dan ketegangan itu biasanya bikin pembaca lebih terlibat. Tapi nggak harus di semua dialog ya, gitu. Jadi ada pilih aja beberapa dialog yang mau kita kasih konflik dan ketegangan gitu. Jadi writers bisa menggunakannya untuk menarik perhatian pembaca lagi ke alur cerita. Kadang kalau kita masuk ke plot point yang terasa agak flat gitu, kita bisa masukin dialog yang ada konfliknya gitu untuk balikin lagi atensinya pembaca gitu. Contohnya ini tadi, kau tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya berjuang untuk impian kita. Kamu selalu menganggap enteng segala usahaku, teriak John dengan nada yang penuh kemarahan. Nah, dialog yang seperti ini menghadirkan konflik emosional yang intens antara John dan siapa aja yang diajak bicara gitu. Nah, ini bikin ketegangan yang akhirnya menarik perhatian pembaca. Nah, meskipun monolog itu memang penting untuk sebuah cerita gitu ya, terutama ketika si tokoh masuk dalam fase kontemplasi gitu, jangan sampai menggunakan terlalu banyak monolog karena ini bisa bikin audiens ngerasa cerita kita itu membosankan kayak gitu. Contoh penggunaan monolog yang pendek-pendek itu yang kayak gimana? Nah, ini ada contohnya. Sarah berjalan sendirian di taman, memikirkan segala keputusan yang telah dia ambil dalam hidupnya.
Apakah aku melakukan hal yang benar? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pikirnya sambil memandang langit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa monolognya juga tetap ditaruh di dalam tanda kutip ya. Jadi nggak dibebasin gitu aja. Tapi ini ada banyak versi, kita juga bisa menggunakan monolog yang tidak dikasih tanda kutip. Karena kan kalau monolog tuh ada yang beranggapan bahwa dia lagi berbicara sama dirinya sendiri dan tidak melakukan dialog seperti itu. Yang terakhir, dan rasanya ini yang paling penting dalam penulisan dialog ya, itu adalah subteks. Subteks adalah makna tersembunyi atau pesan yang terkandung dalam sebuah karya seni, termasuk dalam film, drama, atau cerita. Kamu bisa meletakkan subteks dalam dialog atau tindakan tokoh. Ini penting karena subteks itu bisa menambah kedalaman informasi setiap bagian dialog gitu. Subteks ini gimana penerapannya gitu. Dan kita langsung lihat contohnya aja gitu. Jadi ini ada contoh, ada tokoh namanya Emily yang ngomong sangat senang bisa bertemu denganmu lagi gitu. Tapi di narasi tulisannya gini, ucap Emily dengan senyum tipis yang janggal di bibirnya. Meskipun ucapan itu terlihat ramah, intonasi suaranya menunjukkan ketegangan atau rasa tidak nyaman yang tersembunyi di balik senyumnya gitu. Nah, jadi kadang itu bahkan ketika kita berbicara dengan teman sehari-hari itu ya, kadang apa yang kita katakan itu berbeda dengan apa yang kita maksud. Ini tuh letak terjadinya subteks tuh seperti itu. Jadi apa yang Emily katakan itu nggak sama maksudnya, tapi masih tercermin dalam intonasinya. Ini yang kita namakan dengan subteks. Itu ngasih layer, ngasih keindahan dalam informasi atau dalam dialog yang kita tuliskan. Dan itu dinamakan subteks ya teman-teman. Oke, ini adalah tips terakhir untuk penulisan dialog. Kita lanjut langsung ke naratif teknik gitu. Naratif teknik itu apa sih Kak gitu ya? Apa itu naratif teknik? Naratif teknik adalah teknik yang digunakan penulis untuk mengembangkan cerita dan mengatakan maksudnya kepada pembaca gitu. Apakah naratif teknik ini sama dengan struktur cerita? Beda ya teman-teman, ini nggak sama gitu ya. Kalau struktur cerita itu ibaratnya blueprint gitu ya. Kalau misalnya kita mau membangun sebuah rumah gitu ya, itu kan kita pasti butuh blueprint atau rancangannya atau desainnya dari si arsitektur ya. Struktur cerita itu kayak blueprint gitu. Nah, kalau teknik naratif ini apa? Teknik naratif itu adalah batu bata yang akan kita gunakan buat membangun rumah itu sendiri. Jadi teknik naratif ini lebih kayak detail perintilannya ketika kita eksekusi menulis gitu ya. Teknik naratif ini yang kita gunakan. Yap, teknik naratif ini juga termasuk kayak majas-majas yang kita gunakan gitu ya dalam penulisan. Tapi bukan cuma itu aja, ini ada 6 kali teknik naratif yang akan saya bahas dalam materi kali ini. Jadi ini beberapa contoh aja ya. Kalau naratif teknik sesungguhnya itu ada mungkin lebih dari sekitar 30-an naratif teknik gitu ya. Tapi ini nggak bisa bahas semuanya. Saya bahas yang paling penting-penting aja dan kadang-kadang kita lupa gitu. Yang pertama tuh ada foreshadow gitu. Foreshadowing ini adalah teknik dalam karya sastra yang digunakan untuk mengisyaratkan atau menggambarkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan si tokoh. Foreshadowing itu dapat memberikan petunjuk atau tanda-tanda yang membantu pembaca untuk meramalkan atau memahami apa yang mungkin terjadi di cerita ini selanjutnya. Contohnya apa? Contohnya itu di Harry Potter series karya J.K. Rowling gitu ya. Di buku pertama tuh ya, di awal-awal banget, Harry ini sering kali melihat bayangan aneh atau dengar suara-suara misterius dari ular gitu ya. Sebelum dia mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir. Nah, foreshadow ini gitu ya digunakan J.K. Rowling untuk ngasih tahu kita gitu, untuk ngasih ekspektasi ke pembaca bahwa ada petualangan ajaib nih yang bakal dialami sama si tokoh utama yaitu Harry Potter sendiri. Yang kedua ada cliffhanger.
Jadi cliffhanger ini adalah teknik naratif yang digunakan dalam sastra, film, atau acara televisi untuk menciptakan ketegangan dan keingintahuan dengan mengakhiri bab, episode, atau adegan pada puncak konflik atau situasi yang paling menegangkan gitu. Tujuannya yaitu menghadirkan pertanyaan atau ketidakpastian yang membuat penonton atau pembaca tuh ya ini ya bikin pembaca semakin penasaran, nggak sabar nunggu-nunggu episode berikutnya atau bab berikutnya gitu ya. Contohnya apa? Nih, contohnya di serial TV Game of Thrones gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang lihat Game of Thrones ya, pada akhir season 5 tuh si Jon Snow tuh ditikam oleh sekelompok orang dan tergeletak dalam kondisi kritis. Nah, ini adalah contoh cliffhanger karena bikin kita tuh penasaran, Jon Snow nih mati apa enggak nih? Mati apa enggak nih? Gitu. Akhirnya kita nggak sabar dong nunggu season 6-nya. Itu adalah salah satu contoh cliffhanger yang paling efektif. Selanjutnya ada red herring gitu. Apa nih red herring gitu ya? Red herring adalah sebuah alat naratif yang digunakan untuk mengalihkan perhatian pembaca atau penonton dari inti cerita atau plot utama dengan memperkenalkan elemen atau informasi yang menyesatkan gitu. Jadi red herring ini adalah informasi sesat gitu ya intinya itu. Biasanya red herring ini bertujuan untuk mengaburkan atau membingungkan pembaca agar mereka tidak dapat memprediksi atau mengetahui arah cerita yang sebenarnya. Nah, bener. Red herring ini adalah pasangannya plot twist gitu ya. Jadi kita cuma bisa eksekusi plot twist kalau ada banyak red herring. Intinya seperti itu. Biasanya red herring dan plot twist, red herring ini digunakan di banyak banget cerita-cerita yang genrenya misteri, thriller, atau horor. Nah, contohnya apa? Di film Gone Girl ini nggak cuma film ya, ada novelnya gitu. Dalam film ini terdapat karakter perempuan bernama Amy yang secara tiba-tiba menghilang gitu. Nah, seiring dengan perkembangan cerita itu, kita dikasih informasi dan petunjuk yang kayak nunjukin bahwa suaminya atau Nick itu adalah tersangka utama yang bikin si Amy ini menghilang. Mungkin Amy ini udah mati segala gitu ya. Namun pada akhirnya itu terbukti bahwa informasi dan petunjuk ini adalah red herring yang digunakan untuk bikin penonton tuh bingung. Supaya penonton itu percaya bahwa oh beneran Nick nih kayaknya nih yang membunuh gitu. Terus akhirnya gitu. Akhirnya ternyata ada plot twist dan jawabannya adalah hal lain gitu. Ah, ini red herring adalah pasangannya plot twist. Plot twist adalah elemen naratif yang tidak terduga atau kejadian tak terduga yang mengubah arah atau membalikkan ekspektasi pembaca. Nah, Q-nya itu adalah di ekspektasi pembaca. Ketika pembaca tuh kita kasih banyak red herring, biasanya mereka udah yang kayak menduga-duga, udah berekspektasi, pasti si A nih yang bunuh gitu ya, pasti si B yang bunuh gitu. Nah, karena banyak red herring ini, si pembaca biasanya itu akan flooded with information gitu ya, dan akhirnya tidak mengira apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Nah, ketika si penulis akhirnya membalikkan ekspektasi pembaca, menidakkan semua red herring, itu disebut dengan istilah plot twist gitu. Plot twist itu seringkali bikin perubahan signifikan dalam alur cerita. Dia itu ngasih informasi baru yang mengubah persepsi kita tentang tokoh atau situasi dan memperkenalkan twist yang akhirnya membingungkan atau mengejutkan. Contohnya di film Sixth Sense, ini salah satu film favorit aku gitu ya. Plot twist yang terkenal dalam film ini adalah ketika penonton mengetahui bahwa Dr. Malcolm Crowe adalah hantu di sepanjang film gitu. Jadi ini lumayan mengejutkan karena pada awal-awalnya itu kita tuh dikasih kayak banyak banget red herring yang bilang kayak si Dr. Malcolm ini lagi melakukan penyelidikan tentang anak yang bisa ngelihat hantu. Selanjutnya tuh ada stream of consciousness gitu. Stream of consciousness atau arus kesadaran adalah teknik naratif di mana pikiran, perasaan, dan persepsi karakter ditampilkan secara kronologis tanpa intervensi atau tata bahasa yang terstruktur. Jadi ini tuh biasanya uh,
salah satu orang yang paling terkenal yang memperkenalkan teknik ini ke dunia adalah Virginia Woolf gitu ya. Jadi Virginia Woolf ini punya beberapa novel yang menggunakan teknik ini gitu, dimana dia langsung langsung menuliskan gitu ya pikiran-pikiran si tokoh utamanya tanpa filter. Tanpa filter nih maksudnya gimana? Jadi kalau di pikiran kita itu cuma ada satu kata, kalau di pikiran tokoh utamanya cuma ada satu kata, berarti yang ditulisin itu juga cuma satu kata itu terus dikasih tanda titik. Jadi kadang kalau kita baca karya yang pakai teknik naratif ini, kita akan berhadapan dengan banyak banget kalimat yang mungkin rumpang atau nggak lengkap. Nah, selain Virginia Woolf, ada juga Margaret Atwood dalam karyanya The Handmaid's Tale. Kalau Handmaid's Tale ini juga ada versi serialnya sih ya, gitu ya. Tapi kalau mau tahu tekniknya memang harus baca novelnya gitu ya. Di novel ini si Atwood tuh menggunakan teknik stream of consciousness untuk mengeksplorasi pikiran tokoh utamanya sehingga narasinya berjalan tanpa pemisahan yang jelas antara dialog, tindakan, dan monolog internal. Itu jadi bahkan kadang tuh di dialognya itu dia nggak pakai tanda kutip. Jadi nggak ada pemisahan gitu, karena yang kita baca itu adalah hasil pikiran si tokoh utamanya. Itu kalau kita menggunakan teknik stream of consciousness. Selanjutnya ada frame story. Frame story ini juga dikenal sebagai cerita dalam cerita. Itu adalah sebuah struktur naratif di mana sebuah cerita utama mengapit atau membungkus banyak cerita kecil di dalamnya gitu ya. Cerita utama ini berfungsi sebagai bingkai atau kerangka untuk menyajikan atau memasukkan cerita yang lebih kecil di dalamnya gitu. Biasanya cerita utama dan cerita dalam bingkai itu punya koneksi atau relevansi. Contohnya apa sih Kak? Contohnya yang paling populernya adalah 1001 Nights gitu atau Arabian Nights gitu ya. Kumpulan cerita ini punya struktur frame story gitu. Jadi cerita utamanya ada seseorang yang namanya Scheherazade ini. Dia menceritakan dia tuh ditangkap sama raja sebenarnya ya. Terus mau dieksekusi gitu. Nah, tapi dia pandai cerita gitu. Akhirnya untuk menghindari eksekusi gitu ya. Setiap malam tuh dia nawarin ke rajanya untuk menceritakan untuk bercerita gitu. Nah, setiap malam juga ceritanya tuh dia kasih cliffhanger gitu biar biar rajanya penasaran. Karena rajanya penasaran kan akhirnya si Scheherazade ini dibiarin hidup sampai ceritanya selesai, sampai dia tuh nyeritain 1001 cerita gitu. Jadi makanya tuh novel ini tuh judulnya adalah 1001 Night. Akhirnya nggak mati sih, akhirnya si Raja merasa bahwa cerita-cerita yang diceritain kisah-kisah yang diceritain oleh Scheherazade ini bermanfaat bagi dia dan akhirnya dia nggak jadi mengeksekusi si tokoh utamanya. Nah begitu, ini ada teman-teman mungkin ini adalah akhir dari rangkaian webinar menulis gratis yang genre untuk tulisan fiksi ya. Jadi next time gitu kita ketemu lagi kalau misalnya teman-teman berkehendak untuk belajar penulisan non-fiksi, bulan depan itu kita bakalan ada webinar menulis gratis lain, tapi yang kita bahas sudah bukan karya fiksi lagi, cuma non-fiksi gitu ya. Nah, ini adalah ending untuk semua pembahasan atau semua webinar menulis untuk fiksi gitu ya, atau penulisan novel, cerpen. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga pada Songwriter, Seruan Kreatif Detak Pustaka, dan Not by Not gitu ya. Jadi ini adalah link absennya bisa di capture dulu, dan link grup WA-nya bisa di capture juga atau langsung di follow, langsung masuk ke grup WA kalau misalnya nanti kita mau melanjutkan diskusi di grup WA. Oke, I'm sure itu hampir 1 jam pemberian materinya. I hope kalian tidak merasa boring gitu ya. Jadi silakan langsung saya kembalikan ke Kak Marika untuk diskusi.
Terima kasih Kak Tika. Oh, panjang banget ya hari ini. Ilmunya benar-benar padat banget. Yang nanya linknya mana, link absennya sama link grup WA di screenshot dulu ya. Aku kasih waktu 1 menit nih. Atau mau langsung diketik linknya juga boleh. Absennya nggak bisa Kak gitu. Coba nanti Kak Tika, apakah link absennya ada masalah? Bentar, aku cek dulu ya teman-teman link absennya. Silakan sama mendengarkan Kak Marika Iya, dulu. iya, jadi dicek dulu sama Katikanya. Untuk link WhatsApp-nya tadi sudah dibagikan di kolom chat ya, boleh dicek lagi. Itu bisa langsung klik aja, langsung join untuk link WhatsApp-nya. Kenapa ikut join link WhatsApp-nya? Karena semua nanti info-info untuk kita diskusi atau misal pertanyaan yang hari ini tidak bisa ditanyakan, bisa langsung ke grup WA aja nanti gitu. Iya, link absennya sebentar ya, lagi dicek dulu sama Katikanya gitu. Gimana? Kak nggak bisa masuk link WA-nya gitu. Oh ya, ya coba ini di-share lagi link WA-nya, langsung aja diklik ya. Harusnya bisa, harusnya bisa. Oke, teman-teman yang link absennya, kenapa harus isi link absen? Karena kalau misalnya nanti protes sama Kak Nadira, Kak, kok nama aku tidak ada di e-sertifikat, berarti kalian tidak mengisi, dan itu tidak boleh protes Oke. lagi ya. Udah bisa mestinya link absennya. Ya, Coba-coba tuh. teman-teman. Udah bisa. Coba-coba link absennya mana? Katika Bentar, aku boleh bagi lagi ya. dikasih 1 menit ya. Silakan di capture dulu. Di capture, dikasih waktu 1 menit. Oke, teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung tanya dulu di kolom chat. Nanti aku akan pilih 3-4 pertanyaan di kolom chat. Abis itu aku akan beralih ke yang raise hand, yang mau ngomong langsung sama Katika gitu. Terus, nah ini lagi-lagi aku mau ngasih GA giveaway buat teman-teman yang berada di daerah Jabodetabek. Pokoknya di daerah Jakarta, Bogor, Bandung, Depok, Bekasi. Aku mau ngasih giveaway-nya itu nanti di tanggal 9 Juli akan ketemu langsung dengan Katika untuk ngobrol masalah tulisannya apa ya. Tulisannya sebenarnya akan membahas tentang yang genre non-fiksi sebenarnya. Tapi nanti bisa sekalian ngobrol atau sharing juga untuk cerita-cerita fiksi kalian langsung sama Katikanya. Caranya gimana? Caranya itu nanti untuk acara seseruan workshop-nya, aku mau ngadain GA-nya, sebutin tagline dari Songwriter, Seruan Kreatif, Detak Pustaka, dan Cannot by Night di IG story kalian. Nah, yang bisa sebutin tagline-nya akan nanti dipilih 2 orang untuk bisa ikutan kelas menulis sekatika tanggal 9 Juli di Jakarta. Link absennya itu udah ya, absen webinarnya boleh diceki. Emang nggak bisa diklik, harus di screen capture atau kalian langsung ketik dulu di new tab, coba di Chrome atau di Mozilla atau di Safari. Oke, itu ada dari Vesa, terima kasih sudah share linknya. Kalau terpilih giveaway-nya itu free ya Kak? Iya free, makanya aku kalau mau berterima kasih dengan para sponsor webinar menulis gratis dari Katika yang sudah berjalan selama 6 bulan ini, itu dia punya tagline-nya masing-masing tentu saja. Ada dari Songwriter, layanan super SEO jadi favorit, Seruan Kreatif, build a creative space to make your event and brand more authentic, Cannot by Night, crocheting your imagination, Detak Pustaka menjadikan bukumu lebih baik. Dicatat dulu. Dicatat. Atau nanti cek aja ke Instagramnya masing-masing ya, ke Instagramnya masing-masing. Pokoknya yang have fun sama webinar hari ini, webinar terakhir hari ini, terus senang banget sama materinya. Jangan lupa di-tag juga sponsornya ya di Instagram story kalian masing-masing. Berterima kasih nih, karena dengan para sponsor akhirnya bisa mengadakan webinar gratis bersama Katika. Kak, itu share-nya cuma SS kelas plus tagline sponsor? Yes, itu hanya screenshot kelasnya plus tagline para sponsor yang 4 tadi ya. Ada Songwriter, ada Detak Pustaka, ada Cannot by Night, sama Seruan Kreatif.
Oke, terima kasih ya. Aku akan coba cari pertanyaannya dulu. Oke, ketika ada yang bertanya, apakah sudut pandang orang ketiga omniscient bisa dipakai buat genre romance? Bisa banget. Itu sudut pandang satu, sudut pandang dan sudut pandang ketiga itu emang bisa dipakai di hampir semua genre gitu ya. Jadi nggak terbatas dengan genre yang paling umum yang aku tuliskan tadi. Oke, semoga Kak Faisal menjawab ya. Ini kalau ada yang mau raise hand boleh ya, ngomong langsung. Ini aku pilih dulu 3 sampai 4 yang ada di kolom chat. Oke, terus Katika dari Alex nih, Katika ada saran nggak ya penggunaan monolog untuk karakter utama yang pendiam? Bingung gimana cara karena karakternya nggak banyak bicara, paling dari gesture dan bicara pada diri sendiri nggak sih ya? Terima kasih banyak, Kak. Kalau dia nggak banyak bicara atau biasanya kan kalau tipe-tipe yang tidak banyak bicara itu lebih ini ya, lebih rame di kepala aja gitu kan ya. Itu bisa kalau menurut aku sih paling nyaman itu pakai POV pertama gitu. Jadi kita nggak pasti kan yang kita tulis adalah apa yang ada di pikiran si tokoh kan. Jadi itu eh, menghemat ini sih, menghemat menghemat tanda petik monolognya gitulah. Yang paling enak pilih POV pertama, otomatis karena kita otomatis pasti akan nulis apa yang ada di pikirannya. Biasanya nggak banyak bicara itu eh, bukan berarti dia nggak mikir apa-apa gitu kan, pasti dia banyak pikiran ya. Itu bisa kita tuangkan dengan lebih enak kalau kita pakai POV yang pertama gitu Kak Alex. Siap, semoga menjawab ya Kak Alex. Oke, karena belum ada yang resen, kita lanjutin terus di kolom chat ya. Ketika ada yang tanya lagi, sebentar, aku akan pilih-pilih dulu. Oke, Kak Yudi, ini Kak Yudi. Kak, bagaimana penulisan dialog antara dua orang yang saling sahut menyahut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibutuhkan writer dalam membuat narasi yang menarik? uh, Kalau dialognya tuh saling saut menyaut, itu ya kalau nulisnya ya tinggal itu tadi, pokok paragrafnya dibedain. Jadi setiap kali kita ganti orang yang berbicara, itu kita ganti paragraf gitu. Kadang pembaca bahkan nggak perlu dialog tagnya loh. Jadi kita nggak perlu juga ngasih dialog tagnya. Asalkan itu ganti paragraf, pembaca biasanya sudah tahu bahwa yang ngomong tuh orang yang berbeda. Jadi tinggal diganti paragraf setiap kali ada yang berbicara. Terus untuk narasi yang baik itu sebenarnya ya kita harus menguasai banyak banget teknik naratif ya untuk ngasih variasi dalam narasi kita gitu. Ketika kita udah tahu teknik-tekniknya, otomatis ketika kita nulis tuh lebih lancar gitu. Kita langsung tahu gitu pengennya tuh, oh di sebelah sini aku pengennya pakai eh pakai onomatopeia gitu misalnya, atau yang di sebelah sini aku pengennya pakai oksimoron gitu. Itu ketika kita banyak latihan teknik naratif, biasanya waktu menulis akhirnya lebih lancar. Yang paling penting memang menguasai teknik naratif ini sih, kalau misalnya tujuannya itu pengen tulisan yang lebih bervariasi. Tapi kalau targetnya itu mungkin masyarakat yang lebih umum, demografi yang lebih suka tulisan populer, sebenarnya perlu kita kuasai ya cuman 6 tadi itu. Jadi yang penting ada di 6 tadi. Ketika kita pengen nulis plot twist, maka itu harus ada red herring gitu. Ketika kita pengen tulisannya itu lebih kreatif dengan menggunakan pikiran dari si tokoh utama aja, kita bisa pakai stream of consciousness. Makanya yang saya angkat tadi cuma 6 itu, karena kalau di penulisan populer sebenarnya pembaca tuh nggak demanding kita harus pakai majas di setiap kalimat kok gitu. Yang penting lebih ke esensi atau lebih ke teknik ceritanya, berceritanya aja. Siap. Terima kasih, Kak Tix.
Terus Kak mau tanya, apa bisa dalam satu kisah menggunakan lebih dari satu POV? Bisa, karena aku juga pakai kayak gitu. Nggak tahu sih sebenarnya kalau menurut Katika nih boleh atau nggak, tapi aku pakai kayak gitu. Terus kalau mau contoh penulis yang terkenal tuh ada Laila Qadiri juga pakai itu buat di novelnya dia di Sembilan Nadira. Terus tapi menurut Katika bisa nggak Katika dalam satu kisah lebih dari satu POV? Kalau aku sendiri belum pernah baca yang ada POV 1 dicampur sama POV 3 gitu enggak. Tapi belum pernah baca yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak POV 1 cuman dari berbagai tokoh itu pernah gitu. Jadi kayak babnya itu biasanya dikasih nama orangnya gitu ya. Ivan gitu misalnya kan bab 1 Ivan, terus habis itu di dalamnya ada sudut pandang orang pertama tapi dari si Ivan gitu. Terus bab 2-nya ditulis Reza gitu misalnya. Terus di dalam bab keduanya ada sudut pandang pertama juga, tapi ditulis bahwa itu si Reza gitu. Terus kalau POV 3 juga sama, kadang di Game of Thrones tuh ya pakai POV 3, tapi ada tulisan tokohnya di atasnya gitu. Nah, kalau yang menggabungkan antara POV 1 dan POV 3 di satu buku itu aku belum pernah baca asli. Cuman nggak tahu, kalau Kak Marika pernah ada baca POV 1 gabung sama POV 3 kah? Ada, karena aku juga bikin kayak gitu. Aku bikin pakai POV 3 dan POV 1. Terus tapi aku terakhir kemarin baca juga bukunya Lela, itu Sembilan Nadira juga dia pakai POV 1 dan POV 3. Terus Oh, ada bukunya Ika Natasha juga dia buku yang terakhir itu yang Heartbreak Motel juga dia pakai POV 1 dan POV 3. oke oke oke. Jadi berarti bisa gitu. Sebenarnya kalau dalam karya fiksi atau karya kreatif itu bukan bisa atau tidak, hampir semua bisa kita lakukan. Asal pembacanya itu memang yakin gitu dengan cerita kita. Asal ya itu semua digunakan untuk meyakinkan pembaca, membuat pembaca belief atau terhibur gitu. Jadi yang penting itu adalah orientasinya ke pembaca. Pembacanya terhibur atau enggak, dapat value atau enggak. Kalau teknis sih hampir semua bisa kita coba karena ini adalah penulisan yang fokusnya di kreativitas. Betul, setuju. Yang penting nggak bikin pembaca pusing itu dia. Oke, Katika lanjut. Terus ada nanya dari Kak Bambang. Apakah repetisi kata dalam sebuah narasi dan dialog itu diharamkan kah, Kak? Gitu. Terus Kak, lalu penggunaan 3 titik-titik atau elipsis dalam sebuah dialog bagaimana ya? Sama penulisan dialog untuk pembicaraan lewat telepon atau teks atau dalam hati bagaimana, Kak? Oh, oke. Satu-satu deh. Yang pertama tadi apa? Apakah repetisi kata dalam sebuah narasi dan dialog itu diharamkan? Enggak diharamkan. Tapi ketika itu dilakukan biasanya penulis punya maksud tersembunyi yang mau disampaikan kepada pembaca. Kalau kita sendiri nggak punya maksud, jangan dilakukan. Tapi kalau kita punya maksud, nggak apa-apa itu dilakukan. Begitu sih kalau dari aku. Oke, yang kedua, penggunaan 3 titik-titik atau elipsis dalam sebuah dialog bagaimana ya? Ya, sama seperti tadi tanda titik di aturan penulisan di dalam tanda petik gitu kan. Oh. Terakhir nih Kak Tika, penulisan dialog untuk pembicaraan lewat telepon atau teks atau dalam hati itu gimana ya Kak? Kalau pembicaraan lewat telepon ini macam-macam ya. Ada yang biasanya ngasih narasi, ada yang bisa ngasih narasi dulu. Si A menelpon si B gitu, terus ngasih tanda petik gitu ya. Ada yang biasanya itu langsung ngasih huruf miring. Jadi semua pembicaraan telepon dan chat itu dikasih font italic gitu, itu juga nggak apa-apa gitu. Intinya yang penting pembaca itu tahu bahwa si tokoh ini lagi menelpon gitu. Gitu. Semoga Uh, Kak Bambang menjawab ya. ya, jadi kita aja yang ngasih gitu, mau itu di bold, di italic atau apa namanya itu dikasih spasi-spasi. Yang penting kita memastikan bahwa pembacanya tahu bahwa si tokoh ini sedang telepon atau sedang chattingan. Kalau dalam hati sih itu aku seringnya gitu tipsnya itu ya seringnya tuh nggak pakai tanda kutip sih. Kalau dalam hati ya langsung dinarasi, apalagi kalau itu kita pakai POV pertama. Oke.
Notes ya, semoga Kak Bambang menjawab semua pertanyaannya. Oke, Ketika lanjut lagi dari Kak Anastasia. Kak minta tips membuat dan membedakan dialog antara tokoh perempuan dan laki-laki selain dari namanya. Seperti tone, bagaimana, ataupun diksinya gimana ya, Kak? eh Sebenarnya yang beda itu bukan tokoh utama, bukan perempuan dan laki-lakinya ya. Tapi kadang itu ada cowok, ada cewek yang mungkin apa ya, lebih maskulin daripada laki-laki, juga ada cewek, ada cowok yang lebih feminin daripada perempuan juga gitu. Dan itu nggak apa-apa. Jadi yang membedakan adalah bukan gendernya, tapi pemahaman kita terhadap detail tokoh itu sendiri. Biasanya itu kalau misalnya si tokoh gampangannya itu daripada lewat gender, kita akan lebih mudah membedakan suara atau tone si tokoh itu dari lingkungan tempat dia besar gitu. Jadi dari kecil sampai besar dia dari mana. Kalau misalnya dari kecil sampai besar, dia itu dari lingkungan keluarga yang tinggalnya di lokasi kumuh, tentu saja berbicaranya berbeda daripada orang yang tinggalnya itu di rumah mewah gitu. Jadi daripada membedakan gendernya, karena sekarang ini bahkan sekarang ini cowok maupun cewek sama-sama bisa berbicara dengan tegas, itu lebih baik kita melihat ke lingkungan tempat dia tumbuh. Itu bisa ngasih tone yang lebih realistis daripada cuma sekedar membedakannya dari gender. Oke, semoga menjawab ya Kak Anastasia. Terus kita lanjut lagi. Ketika mau terima pertanyaan berapa lagi nih, karena nggak ada yang resen nih, tapi di kolom banyak. uh, Boleh 2 lagi deh ya Kak. Terus nanti kita bisa lanjut di grup WA, soalnya grup WA-nya bakal aku buka gitu. Jadi kalian bisa ngelis pertanyaan di situ. Tuh. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, pasti 2 terakhir. Kak, dari Kak Intan, Kak ada buku lain yang menggunakan POV 2 nggak yang pernah Kakak baca? Kalau yang tadi dicontohkan kan terjemahannya ya. Yang pernah aku baca ya satu-satunya yang itu sih. Kalau buku lain aku kurang tahu. Kayaknya Kak Fakta kemarin tuh pernah nyebutin salah satu karya yang juga menggunakan POV 2. Mungkin nanti bisa tanya sama Kak Fakta di grup kali ya gitu. Kalau yang pernah aku baca cuma yang itu tadi. Nah, itu cobain. Coba nanti tanya mention Kak Fakta, aku mau tanya dong buku apa yang pakai POV 2 ya gitu. Karena memang jarang sih yang pakai POV 2 itu. Mungkin baru jarang banget, kayak 1-2 buku aku baru baca, tapi ya gitulah. Lebih banyak memang kalau kalian suka digital, yang baca digital kayak platform digital ya itu banyak sih mereka cuma pasti pakainya yang fanfiction, mereka banyak pakai untuk POV 2 gitu. Oke, Katika terakhir dari Kak Dana, bagaimana cara Katika saat mengatasi kekurangan kosakata dalam membuat cerita? Buka thesaurus. Iya sih, Ya, paling simpel. beneran yang aku lakukan itu biasanya itu sebelum menulis cerita itu, misalnya aku pengen nih ceritanya itu ada elemen-elemen tertentunya gitu ya. Sebelum menulis cerita, ambil contoh waktu aku nulis ini aja deh, waktu aku nulis sebuah karya judulnya Orang Bati, aku pengennya itu ceritanya itu basah. Jadi maksudnya itu pengennya itu banyak banyak banget elemen air yang dimasukin di dalam situ. Jadi itu biasanya aku bakalan bikin kayak air basah. Jadi kayak ngelis semua kata-kata yang ada hubungannya sama air. Begitu sih. Jadi itu biasanya jadi selembar banget gitu, ada banyak banget diksi yang berhubungan dengan air gitu, akhirnya itu tenggelam, basah, bla 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 gitu. Banyak banget, biasanya aku list dulu. Nah, ketika ketika mulai menuliskan narasinya, itu biasanya ketika kita pusing gitu ya, mau mau ngambil diksi apa, aku langsung membuka halaman kata-kata yang sudah aku tuliskan itu. Itu sih. Jadi Begitu. temannya adalah thesaurus dan kamus. Thesaurus dan kamus, betul. Oke, teman-teman, karena biasanya ya sampai 1/2 jam. Tapi materinya kayak hari ini juga cukup padat. Terus takutnya agak blunder loh hari ini kan.
pokoknya teman-teman join aja link grup WA-nya. Jangan lupa diisi link absen, karena itu nanti link absennya yang akan ngeluarin e-sertifikat. Jadi nggak bisa protes lagi ya sama Kak Nadira, kok nama aku nggak ada gitu kan. Ya jangan diprotes, karena Kak Nadira udah punya bayi, nggak bisa diprotesin terus sama kalian. Jadi isi semuanya, namanya juga ya, perhatikan nama. Kalau mau pakai nama pena juga boleh, nggak apa-apa, asal jangan protes kok namanya juga salah, karena nanti dibuatnya berdasarkan dari link absen yang udah kalian bikin. Terus link grup WA-nya nanti dibuka sama Katika sampai besok, itu boleh sharing apapun, boleh tanya jawab gitu kan, yang tadi yang hari ini belum bisa dikeluarin, ini pertanyaannya apa ya, boleh di grup WA juga. Terus apa lagi ya, pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti webinar penulisan fiksi dari awal Januari sampai akhir nih ya, sampai kita bulan Juni ini. Semoga dapat menyerap semua ilmunya. Kalau ditanya, Kak, aku belum ikutan webinar yang sebelumnya, tenang. Semua link PDF-nya sama link rekamannya itu ada nanti di-share di WA dari awal banget, dari Januari sampai bulan Juni gitu. Terus pasti juga akan di-share juga link. Ini boleh di screenshot lagi 1 menit sambil dengerin aku ngoceh loh. Teman-teman di sini. Terus akan ada kelas webinar gratis lagi nggak? Ya bakalan ada, tapi akan berganti menjadi non-fiksi. Ini buat teman-teman yang aduh aku belum ngerti deh, pengen bikin artikel yang SEO tuh gimana ya, cara nulis blog yang bagus tuh gimana gitu. Terus atau mau belajar script writing juga nanti itu akan diajarin di kelas berikutnya. Tapi kalau pengen kelas fiksinya, pengen lanjut lebih dalam lagi, pengen aduh tuh aku pengen beneran deh nulis terus diterbitin gitu kan, pengen hasilnya bagus gitu. Ikutan kelas private-nya Katika yang akan dimulai batch 1 itu di 1 Agustus gitu. Nanti infonya akan di-share juga di grup WA juga ya teman-teman. Terus apalagi, oh iya, terakhir warga Jabodetabek jangan lupa untuk ikutan GA-nya. Yang tadi aku sebutin aja tagline dari Songwriter, Seruan Kreatif, Detak Pustaka, dan Knot by Nat. Itu nanti di-mention sekaligus sesi acara dari webinar hari ini ya. Oke teman-teman, kalau nanya ininya apa tagline-nya gitu kan, aku ulang sekali lagi sebelum kita sesi foto bareng-bareng ya. Songwriter, layanan super SEO jadi favorit. Seruan Kreatif, build a creative space to make your event and brand more authentic. Knot by Night, crocheting your imagination. Detak Pustaka, menjadikan bukumu lebih baik. Ini 4 sponsor yang sudah mendukung banget nih webinar gratis ketikanya dari Januari. Jadi teman-teman juga yang mau nge-share kegiatan webinar malam hari ini, jangan lupa di-mention ya sponsor-sponsornya di Instastory kalian. Nanti GA-nya dapatnya apa? GA-nya nanti ketemu langsung sama Katika di Jakarta tanggal 9 Juli. Acaranya di Jakarta. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya. Berarti tinggal mention di stories iya. Hari 2 pemenangnya juga, tapi yang nggak mau ikutan GA, yang di luar dari Jabodetabek pengen nge-share ilmunya hari ini yang didapat juga boleh banget di Instastory-in. Nanti di-mention juga ke Katika sama 4 sponsor, oke? Tagline-nya cepet banget, nggak sempet nyata. itu memang sengaja aku, berarti ya alternatifnya gimana? Cari di Instagramnya masing-masing, karena mereka pasti udah nulis tagline-nya kok. Ayo. Tagline-nya itu coba dicari ke Instagramnya Songwriter, Seruan Kreatif, Knot by Nat, Detak Pustaka, oke? Kak, selain 2 orang yang beruntung, apa ada open untuk umum juga kah? Untuk umum belum ya, nanti itu memang masalah GA-nya nanti buat teman-teman yang memang khusus Jabodetabek. Doain aja, mungkin nanti ketika akan pergi ke daerah lain, mungkin ya ke daerah Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke daerah Jawa yang lain. Doain aja gitu kan. Terus oke deh teman-teman, sebelum kita tutup, boleh dong dibuka dulu ininya on cam sih. Kita foto dulu ya. Nih, ini tuh bakalan Bali juga dong. Siap. Aku juga pengen lah balik ke Bali lagi. Tenang ya. Ntar pasti diadain.
Katika siap kok pergi kemana aja buat kalian pokoknya. Oke, on cam sudah semua. Siap. 1, 2, 3. Siap. Oke, ini yang page kedua ya. Lagi 1, 2, 3. Oke, aku tungguin. Masih banyak yang on cam. Oke. Oke, teman-teman semuanya 1, 2, 3. Oke, ini page ketiga ya. 1, 2, 3. Page keempat. 1, 2, 3. Maaf. Kita yang kelima ya. 1, 2, 3. Wow, banyak sekali. Page yang keenam. 1, 2, 3. Terakhir, yang 7. 1, 2, 3. Siap. Makasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa di-mention Katikanya kalau memang hari ini ilmunya berdaging banget nih. Udah 30 halaman udah dikasih sama Katika loh. Terus makasih juga buat akhirnya kita di penghujung bulan. Di penghujung bulan di sesi fiksi. Jadi ingat kalau yang masih mau perdalam ilmunya bisa langsung chat-chat aja untuk info kelas private ya. Oke, teman-teman terima kasih untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Kalau misalnya nanti mau sharing lagi atau masih mau nanya lagi, langsung aja join link grup WA-nya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, selamat beristirahat.